Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kanjeng Heri Darman. Saya saat ini ada di Kota Bali, di salah satu mall terbesar di Kota Bali. Hari ini saya mencoba dengan es campur dan mendoan. Nah, saya di sini tertarik membaca Kompas.com pada tanggal 21 Februari di tahun 2024. Oke, tidak tunggu berlama-lama lagi, saya akan membacanya. Tantang Anies, kubu Prabowo Gibran, kalau menuduh buktikan kecurangan di 320.000 TPS. Siapa yang mendalilkan? Nah, dia juga yang membuktikan. Saya teruskan. Jakarta, Kompas.com, Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Nusron Wahid menantang calon presiden Capres nomor urut 1 Anies Baswedan untuk membuktikan telah terjadi kecurangan dalam pemilihan umum pemilu 2024 seperti yang ditudingkan. Nusron mengatakan itu untuk merespon Anies yang mengatakan dugaan kecurangan pemilu 2024 banyak terjadi saat sebelum pemungutan suara. Awalnya, Nusron mempertanyakan apa wujud dari kecurangan yang terjadi sebelum berangkat ke tempat pemungutan suara TPS. Nah, tentu ini harus ada pembuktian jika dugaan Bapak Anies menuduh terjadi kecurangan 320.000 TPS. Nah, tentu siapa yang mendalilkan, siapa yang menuduh, dia harus bisa membuktikan. Kapan itu bisa dibuktikan? Yaitu di hadapan pengadilan. Karena apapun tuduhan-tuduhan itu tentu harus mendapatkan kepastian hukum. Bawa ini ke ranah pengadilan. Kalau memang itu sengketanya Pilpres, dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Oke, saya lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan kecurangan sebelum berangkat ke TPS? Apa wujudnya? Apa konkretnya? Jadi teman-teman yang lain, itu jangan hanya menuduh ada kecurangan berdasarkan rumor, kabar burung, ujar Nusron di media center TKN Prabowo Gibran, Jakarta Selatan, Rabu 21 bulan 2 2024. Saya lanjutkan. Nusron mengatakan yang namanya kecurangan pemilu pasti sudah menjadi bagian dari kriminal ataupun tindak pidana pemilu. Nah, tentu jika ada kecurangan ataupun pemalsuan, hal-hal yang memang merugikan di antara satu paslon, ya kalau memang ada kecurangan, tindak pidana, ya dibawa aja ke ranah hukum, ke ranah pengadilan. Oke? Tentu kita harus menjaga agar pemilu ini pemilu yang aman dan damai. Saya lanjut. Akan tetapi menurut dia, bukti dalam suatu tindak pidana harus benar-benar terlihat dan nyata. Jadi pihak-pihak yang menuduh adanya kecurangan itu harus mampu membuktikan kejelasan. Bukti-bukti yang terang benderang melebihi terang benderangnya cahaya matahari, apalagi cahaya lampu. Itu harus lebih terang benderang, kata Nusron Wahid. Nusron Wahid lantas mengatakan suara Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin saat ini terpaut 30% berdasarkan hasil real Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dia kemudian menantang Anies untuk membuktikan kecurangan 34% suara tersebut yang setara dengan 320.000 TPS. Ini bukan sedikit. 320.000 TPS itu sangat luar biasa. Nah, ini perlu pembuktian benar apa yang disampaikan oleh Pak Nusron Wahid. Ini perlu pembuktian. Jadi fakta-fakta memang itu ada dugaan kecurangan di 32.000 TPS. Perlu ini ada fakta hukumnya. Oke, saya lanjut. 34% itu berarti harus mampu membuktikan 320.000 TPS. Ada kecurangan 320.000 TPS dari 824.000
TPS, ujar Nusron. Membuktikan suatu kecurangan di TPS saya sudah berhasil hari ini di Tapanuli Tengah, itu baru 1 TPS. Nah, di sini tidak dijelaskan oleh Pak Nusron apakah itu dari paslon 2 yang disampaikan. Ya, mungkin juga dari paslon 2. Oke, saya lanjut. Kalau menuduh ada kecurangan secara ini, buktikan 302.000 TPS, gelar satu persatu, katanya lagi. Sangat luar biasa kalau digelar ini. Tentu memakan waktu yang sangat lama, sangat panjang. Ya, mungkin ini perlu kita memandang agar persoalan pemilu tipu menipu ini harus diungkap kalau memang itu terbukti. Saya lanjut. Nusron meyakinkan bahwa pembuktian kecurangan tersebut tidak akan selesai bahkan sampai 5 tahun. Sebelumnya Anies Baswedan mengatakan kecurangan pada pemilihan umum 2024 banyak terjadi. Pemungutan suara berlangsung. Hal itu diungkapkan Anies berdasarkan temuan sementara yang dilakukan oleh tim hukum nasional Anies Muhaimin. Dari temuan sementara, kami menemukan problem yang terbesar bukan di TPS, tapi problem terbesar yang ditemukan adalah kegiatan-kegiatan pra-TPS. Katanya saat kompres pes di Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan pada tanggal 19 Februari di tahun 2024. Ya, mungkin kalau kita melihat kalau memang ada kecurangan itu, ya kenapa harusnya sebaiknya harus dibawa ke Mahkamah Agung. Kan itu lebih elegan karena penyelesaiannya ya memang harus di situ, di MK, agar rakyat tidak resah, ya toh. Tentu ini jangan sampai juga nanti bisa-bisa saja mempengaruhi investor. Itu bisa saja kita khawatirkan demikian. Tentu kita berharap selaku warga negara Indonesia yang baik, elit-elit politik, mungkin juga berpikir bagaimana ekonomi masyarakat kalau terjadi apa yang kita khawatirkan, jangan sampai negara kita ini chaos. Itu yang tidak diinginkan oleh masyarakat, karena kita tidak tahu apakah ini aus kekuasaan, ya bisa-bisa saja pemikiran masyarakat seperti itu. Yang ini kita memilih pemimpin adalah untuk membangun bangsa Indonesia ini lebih besar lagi, lebih martabat lagi, lebih maju lagi, dan lebih dihargai dan dihormati oleh negara luar. Semoga itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada bermanfaatnya. Terus semangat untuk membangun Indonesia lebih maju lagi. Terima kasih. Mohon maaf, saya Kanjeng Heri Darman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.